Baik, kita lanjutkan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik penilaian prestasi kerja. Dalam video bagian kedua ini, kita akan bahas tujuan dan objek penilaian. Tujuan umum dari penilaian prestasi kerja itu ada beberapa hal, antara lain adalah yang pertama, tujuannya adalah peningkatan imbalan atau meritokrasi. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita ingin mengkaji apakah seorang karyawan itu layak untuk ditingkatkan gajinya atau imbalannya, nah itu bisa kita lakukan penilaian prestasi kerja. Nah, sedangkan meritokrasi artinya adalah berbasis pada prestasi. Nah, yang kedua adalah untuk umpan balik bagi pegawai. Nah, jadi kita melakukan penilaian prestasi kerja sebagai umpan balik atau feedback kepada karyawan tersebut yang kita berikan penilaian, sehingga dia tahu sejauh mana prestasi kerjanya. Yang ketiga, itu tujuannya ketika untuk melaksanakan kenaikan jabatan. Nah, jadi kita melakukan penilaian prestasi kerja untuk mengetahui apakah seseorang itu layak untuk mendapatkan kenaikan jabatan atau belum. Nah, yang berikutnya itu dalam rangka pemutusan hubungan kerja atau juga reprimen atau surat peringatan. Nah, jadi dari hasil penilaian prestasi kerja itu bisa menjadi dasar untuk memberikan reprimen atau surat peringatan atau bahkan juga pemutusan hubungan kerja. Nah, selain itu tujuannya juga adalah untuk pemberian bonus. Jadi apakah kita akan memberikan bonus kerja kepada seseorang karyawan atau tidak? Nah, itu berdasarkan hasil dari penilaian prestasi kerja. Atau juga untuk dasar sebagai langkah mengambil pengembangan pelatihan. Apakah kita akan melaksanakan pengembangan pelatihan sesuai dengan hasil penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan. Nah, yang terakhir juga penilaian prestasi kerja ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan rekrutmen. Nah, ketika kita melihat hasil penilaian prestasi kerja itu misalkan kurang baik, sehingga kita mengetahui adanya kekurangan dari sumber daya manusia. Nah, di situ kita bisa melakukan perencanaan untuk rekrutmen. Nah, kemudian yang menjadi objek penilaian atau dengan kata lain apa yang dinilai di dalam proses penilaian prestasi kerja. Itu ada 3 hal yang utama, itu hasil kerja, yang kedua perilaku, dan yang ketiga sifat. Nah, mungkin masih ingat di dalam video pertama tentang pengertian penilaian prestasi kerja, Friends mengemukakan bahwa penilaian itu bisa dari proses, bisa juga dari hasil kerja. Nah, mungkin di sini yang kita lihat adalah dari hasil kerja. Nah, yang kedua dan ketiga mungkin lebih ke arah proses dari perilaku. Nah, yang ketiga mungkin tidak keduanya ya. Ini ada salah satu yang mungkin agak sulit untuk dinilai, yaitu menilai dari sifat karyawan itu sendiri. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, objek penilaian prestasi kerja yang pertama itu dari hasil kerja. Tentunya ini yang lebih objektif karena apa yang dihasilkan oleh karyawan, nah itu yang akan dinilai oleh perusahaan. Nah, jika perusahaan mengutamakan hasil akhir, maka pihak manajemen melakukan penilaian prestasi kerja dengan objek hasil kerja individu. Nah, jadi objek penilaiannya itu hasil kerja dari seseorang, dari seorang karyawan. Nah, bagaimana hasil kerjanya, hasil akhirnya, nah, itu yang akan dinilai. Nah, berikutnya adalah objek penilaiannya adalah perilaku. Nah, jadi bukan dari hasil kerjanya, tapi dari perilakunya.
Nah, umumnya penilaian ini untuk tugas-tugas yang sifatnya intrinsik atau internal. Di sini dikemukakan contohnya adalah sekretaris atau manajer. Penilaian prestasi kerja dari seorang sekretaris misalnya itu ditekankan pada aspek perilaku. Contohnya ketepatan waktu dalam mengerjakan sesuatu, ketepatan waktu memberikan laporan misalnya, atau sesuai atau tidak dengan gaya kepemimpinan dari pimpinannya itu sendiri. Misalnya si sekretaris ini sesuai atau tidak dengan gaya kepemimpinan manajernya. Itu dari perilaku. Atau juga dilihat dari efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Atau juga bisa dilihat dari tingkat absensi. Apakah rajin hadir atau sering bolos. Nah, itu juga satu aspek penilaian dari objek penilaiannya adalah perilaku. Nah, yang ketiga itu adalah objek penilaiannya dari sifat. Nah, tentu saja ini yang dianggap paling lemah dari kriteria penilaian karena memang sulit untuk diukur. Dan ini juga sulit untuk dihubungkan dengan hasil tugas yang positif. Contohnya sikap yang baik, rasa percaya diri, dapat diandalkan, atau mampu bekerja sama. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari karyawan. Ini bisa saja diukur, namun memang lebih banyak subjektivitasnya dari yang melakukan penilaian. Nah, demikian video bagian kedua ini yang kita bahas tadi adalah tujuan dan objek penilaiannya. Jadi tujuannya tadi ada beberapa macam, antara lain untuk menilai apakah seseorang layak dinaikkan gajinya atau tidak, apakah layak mendapatkan bonus, atau bahkan mungkin karyawan itu harus di PHK atau diberi surat peringatan atau reprimand. Nah, itu beberapa tujuan dari proses penilaian prestasi kerja. Sedangkan objek penilaiannya tadi kita lihat ada dari hasil, perilaku, dan dari sifat. Nah, demikian pembahasan kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.